Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nini Febrianti. Saya dari kelas 5A. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan konseling tentang pil KB dan insulin pen. Yang pertama kita akan membahas tentang cara minum pil KB dan aturan pakai yang benar sesuai dengan mereknya. Berdasarkan sebuah artikel mengenai pil kontrasepsi yang dimuat Kids Health, ada dua pilihan dosis pil KB. Yang pertama ada paket 21 hari atau 28 hari. Paket 21 hari dan 28 hari. Kedua, pil KB ini sama saja cara minum dan fungsinya. Perbedaannya hanya terletak pada dosisnya. Paket pil KB 21 hari seluruhnya berisi hormon, sementara paket pil 28 hari terdiri dari 21 pil berisi hormon dan 7 pil berisi placebo, pil kosong. Cara minum pil KB sebenarnya tidak terlalu susah. Anda hanya perlu mengkonsumsi 1 pil hormon setiap hari di waktu yang sama selama 21 hari. Kemudian tergantung dari paket Anda diharuskan berhenti dulu minum pil selama 7 hari jika Anda menggunakan paket 21 hari. Untuk cara minum pil KB pada paket yang 28 hari, Anda dapat melanjutkan minum pil kosong selama 7 hari di rentang waktu Anda sementara berhenti mengkonsumsi pil hormon. Anda akan menstruasi seperti biasa. Hal-hal yang harus diperhatikan saat minum pil KB pertama kali. Bagi Anda yang baru pertama kali ingin menggunakan pil KB, pil sudah boleh diminum selama hari pertama sampai ke-7 menstruasi. Berdasarkan cara minum yang tepat, pil KB juga boleh digunakan pada hari ke-8 menstruasi. Akan tetapi, berdasarkan cara kerja dari pil KB ini, Anda harus menggunakan kondom ketika berhubungan seks atau menunda dulu berhubungan seks kalau tidak mau hamil. Cara mengatasinya adalah dengan tidak melakukan hubungan seks mulai dari hari ke-8 hingga hari ke-14 sampai dosis habis dan kerja dari pil ini telah selesai. Jika Anda baru beralih ke pil KB dengan metode kontrasepsi lain, misalnya KB suntik, pil dapat diminum langsung tanpa menunggu haid dulu. Cara minum pil KB setelah melahirkan adalah Anda boleh mengkonsumsinya setelah 6 bulan ASI eksklusif atau setelah 3 bulan jika Anda tidak menyusui. Intinya, cara minum pil KB yaitu Anda dapat mulai menggunakannya setiap saat asal Anda yakin tidak sedang hamil. Cara minum pil KB. Telanlah pil KB bulat-bulat dengan air. Tidak masalah apakah Anda meminumnya sebelum atau setelah makan. Setiap kemasannya ditandai dengan hari-hari dalam seminggu. Minum tablet pertama Anda dari hari pertama Anda minum. Sebagai contoh, Anda akan mulai pakai pil KB di hari Rabu, maka minum dosis pil KB yang ditandai dengan tulisan hari Rabu dan lanjutkan hari seterusnya sesuai petunjuk panah pada blister. Segera isi ulang ketika dosis habis. Anda dianjurkan untuk memulai blister baru di hari yang sama seperti blister sebelumnya. Pil kontrasepsi ini harus diminum secara teratur, tanpa terlewat sekalipun. Sebaiknya diminum yang sama setiap hari. Anda bisa menentukan waktu konsumsi yang paling nyaman bagi Anda sehingga meminimalkan kemungkinan lupa ataupun pergeseran waktu konsumsi pil. Cara minum pil sesuai merek yang digunakan. Panduan mengkonsumsi pil KB disebutkan di atas hanyalah cara umum. Setiap merek pil KB punya cara yang dipakai berbeda sebab cara kerja tiap pil KB juga berbeda. Oleh karena itu, selalu baca petunjuk penggunaan pada label kemasannya sebelum Anda minum obat. Berikut beberapa cara minum pil KB sesuai mereknya. Yang pertama ada pil KB andalan adalah merek pil KB yang paling umum digunakan. Pil KB andalan tersedia dalam
dua paket yaitu 21 hari dan 28 hari. Maka cara minum pil KB kontrasepsi ini sama seperti panduan yang di atas, yaitu 1 pil dalam 1 hari, tergantung dari paket mana yang Anda ambil. Pil KB andalan dianjurkan untuk Anda konsumsi secara teratur setiap hari pada jam yang sama. Yang kedua ada pil Yasmin. Cara minum pil Yasmin pun sebenarnya 11-12 dengan panduan di atas. 1 tablet hormon setiap hari selama 21 hari berturut-turut. Sisa 7 hari lainnya bisa Anda lanjutkan dengan menghabiskan minum pil placebo jika Anda menggunakan paket 28 hari. Pil Yasmin tidak boleh dikonsumsi jika Anda sedang hamil atau Anda 2 kali telat haid berturut-turut. Jika Anda baru saja melahirkan, tunggu setelah 4 minggu sebelum minum pil KB ini. Selanjutnya ada pil Diane. Cara minum pil KB Diane sejatinya sama. Anda bisa mengkonsumsi pil KB ini dengan cara 1 pil hormon setiap hari di waktu yang sama selama 21 hari. Lalu dilanjutkan dengan berhenti untuk sementara minum pil selama 7 hari. Selanjutnya dihabiskan dosis pil kosong. Anda harus minum dosis obat sampai habis setiap hari, terlepas dari seberapa sering Anda berhubungan seks. Meski begitu, Anda tetap harus ingat bahwa merek pil KB apapun yang Anda gunakan, pil KB sebaiknya tidak dikonsumsi jika Anda merokok dan berusia di atas 35 tahun. Pasalnya, pil ini dapat meningkatkan resiko stroke dan serangan jantung. Selain itu, Anda tidak disarankan untuk menggunakan pil KB bersamaan dengan alat kontrasepsi hormon lainnya. Sebagai contoh, jangan menggunakan pil KB bersama dengan KB suntik, spiral, atau bahkan koyo. Maka dari itu, Anda harus memperhatikan penggunaan alat kontrasepsi agar tidak terjadi kesalahan fatal. Apa yang harus dilakukan kalau ketinggalan dosis? Jika Anda ketinggalan dosis, satu dosis atau terlambat sehari, Anda masih terlindung dari risiko kehamilan. Namun, jika Anda ketinggalan lebih dari 2 dosis atau terlambat berhari-hari, lebih dari 48 jam, hal ini memungkinkan meningkatkan risiko hamil Anda. Jika minum dosis yang segera minum dosis yang tertinggal, begitu ingat, bahkan jika ini berarti Anda minum 2 pil dalam 1 hari, asal tidak lebih dari 12 jam di hari yang sama. Seterusnya dilanjutkan minum dosis seperti biasa. Jika Anda lupa meminum selama 2 hari, Anda dapat meminum 2 pil selama 2 hari berturut-turut. Dilanjutkan dosis 1 pil seperti biasa. Anda perlu menggunakan kondom ketika berhubungan seks jika sudah ketinggalan dosis lebih dari 2 hari dan mungkin Anda dapat mempertimbangkan alat kontrasepsi lain. Jika ada 7 atau lebih pil yang tersisa dalam kemasan setelah pil terakhir yang Anda lupakan, segera selesaikan isi blister seperti biasa. Kemudian tetap lanjutkan dengan beristirahat selama 7 hari dan habiskan pil kosong sebelum Anda memulai paket berikutnya. Jika ada kurang dari 7 pil tersisa dalam kemasan setelah pil terakhir yang terlupa, langsung dimulai dengan blister baru keesokan harinya. Ini berarti melewatkan jeda istirahat tanpa pil atau pil placebo. Anda mungkin memerlukan kontrasepsi darurat jika Anda telah melewatkan 2 atau lebih pil di minggu pertama dan melakukan hubungan seks tanpa kondom dalam 7 hari sebelumnya. Selanjutnya ada insulin pen. Sebelum kita melanjutkan ke insulin pen, kita harus tahu apa itu suntik insulin. Pemberian suntik insulin sebagai pengobatan diabetes disebut juga sebagai terapi insulin. Menurut American Diabetes Association, suntik insulin diperlukan khususnya jika Anda memiliki diabetes tipe 1 karena berhubungan dengan penyebab diabetes dari tipe ini.
Diabetes tipe 1 disebabkan oleh kerusakan penghasil insulin alami dalam pankreas akibat kondisi autoimun. Akibatnya, tubuh menjadi kurang atau tidak dapat menghasilkan insulin sama sekali. Itu disebabkan mereka butuh suntik insulin untuk menggantikannya. Insulin sendiri adalah hormon alami yang diproduksi di dalam pankreas untuk membantu sel-sel tubuh mengolah glukosa atau gula darah dari makanan menjadi energi. Insulin buatan tidak dirancang dalam bentuk pil karena bisa hancur saat dicerna oleh usus. Cara penyuntikan insulin dilakukan di kulit agar lebih cepat mengalir dalam aliran darah sehingga lebih cepat bekerja. Meskipun penderita diabetes tipe 2 umumnya dapat mengatasi diabetes tanpa menggunakan suntik insulin, terapi ini mungkin diperlukan jika perubahan gaya hidup dan konsumsi obat-obatan diabetes tidak mampu mengendalikan kadar gula darah. Di sini ada beberapa jenis insulin suntik berdasarkan cara kerjanya. Tapi yang kita mau bahas hanya ada intermediate acting insulin. Intermediate acting insulin adalah jenis suntik insulin yang waktu kerjanya menengah. Jenis insulin ini memakan waktu 1-3 jam untuk memulai bekerja. Karena optimal insulin untuk diabetes ini adalah selama 8 jam, tidak bisa mempertahankan kondisi gula darah, tapi bisa mempertahankan kondisi gula darah selama 12-16 jam. Selanjutnya ada long acting insulin. Long acting insulin juga disebut insulin kerja panjang. Jenis insulin ini dapat bekerja seharian. Itu sebabnya suntikan insulin ini lebih banyak digunakan ketika malam hari dan hanya digunakan 1 kali sehari. Biasanya, insulin long acting akan dikombinasikan dengan insulin rapid acting atau short acting. Beberapa contoh long acting insulin antara lain. Yang pertama ada insulin Glargine Lantus Tauju mampu mencapai pembuluh darah dalam 1-1,5 jam dengan mempertahankan kadar gula darah kurang lebih 20 jam. Insulin Detemir atau Lepemir mencapai pembuluh darah sekitar 1-2 jam dan bekerja selama 24 jam. Insulin selanjutnya ada insulin Degludec atau Tresiba masuk ke dalam pembuluh darah dalam waktu 30-90 menit dan bekerja selama 24 jam. Dosis suntik insulin yang diberikan juga berbeda kepada setiap orang. Anda juga mungkin saja diresepkan beberapa kombinasi suntikan insulin. Oleh karena itu, dikonsultasikanlah pada dokter terkait jadwal serta dosis terapi insulin yang tepat untuk kondisi diabetes Anda. Pada prinsipnya, pemberian suntik insulin bagi pengidap diabetes adalah dengan mulai dari dosis ringan dan meningkatkannya secara bertahap. Berikut ini adalah langkah-langkah penggunaan insulin pen. Yang langkah pertama, mempersiapkan insulin pen. Lepaskan penutup insulin pen. Langkah kedua, buka kertas pembungkus dan tutup jarum. Tarik kertas pembungkus pada jarum pen. Dilanjutkan putar insulin ke insulin pen. Selanjutnya, lepaskan penutup jarum luar. Dilanjutkan dengan melepaskan penutup luar jarum sampai jarum. Buang penutup jarum ke tempat sampah.
Jarum pen ada beberapa macam ukuran. Langkah ketiga, penggunaan pertama insulin pen. Pastikan pen siap digunakan. Pertama, hilangkan udara di dalam pen melalui jarum untuk mengatur ketepatan pen dan jarum dalam mengatur dosis insulin. Putar tombol pemilih dosis pada 1 atau 2 unit. Selanjutnya, tahan pen dengan jarum mengarah ke atas. Tekan tombol dosis sambil mengamati keluarnya insulin. Ulangi jika perlu sampai insulin terlihat di ujung jarum. Tombol pemutar harus kembali ke 0 setelah insulin terlihat di dalam pen. Langkah keempat, aktifkan tombol dosis insulin. Bisa diputar-putar sesuai keinginan. Langkah kelima, pilih lokasi bagian tubuh yang akan disuntikkan. Pastikan posisi nyaman saat menyuntikkan insulin. Hindari penyuntikan di sekitar pusar. Penyuntikan insulin dapat dilakukan di bagian perut, lengan atas, dan paha. Tidak dianjurkan untuk menyuntik di lokasi yang sama terus-menerus. Rotasikan posisi. Langkah keenam, suntikan insulin. Yang pertama, genggam pen dengan 4 jari, letakkan ibu jari pada tombol dosis, cubit bagian kulit yang akan disuntik. Segera suntikan jarum pada sudut 90 derajat. Lepaskan cubitan. Selanjutnya gunakan ibu jari untuk menekan ke bawah pada tombol dosis sampai berhenti. Klip dosis akan kembali pada 0. Biarkan jarum di tempat selama 5-10 detik untuk membantu mencegah insulin keluar dari tempat injeksi. Langkah ketujuh, persiapkan pen insulin untuk penggunaan berikutnya. Lepaskan tutup luar jarum dan putar untuk melepaskan jarum dari pen. Tempatkan jarum yang telah digunakan pada wadah yang aman atau kaleng kosong. Buang ke tempat sampah dan jangan dibuang di tempat pendaur ulangan sampah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang konseling pil KB dan cara penggunaannya, dan juga insulin pen dan cara penggunaannya. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan lapas wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.